Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan tatap muka kita pada mata kuliah hadis dan tafsir ayat dakwah. Pada pertemuan kali ini berarti yang presentasi adalah kelompok 5 untuk asbabun nuzul dan untuk asbabul wurudnya kelompok 9. Saya akan memberikan muqaddimah sedikit terkait dengan asbabun nuzul agar waktu semakin singkat ya. Takutnya nanti sampai sore. Kalau sekarang sudah ada buka puasa, maka harus lebih efisien lagi. Takutnya mungkin ada yang bantu orang tuanya menyiapkan takjil atau buka puasa. Jadi perkuliahannya dibuat seefektif dan seefisien mungkin. Surat An-Nisa ayat 83, halaman 193. Ini nanti akan dipresentasikan oleh kelompok 5 pada bagian asbabun nuzul. Baik. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi ada'u bih. Apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, ada'u bih, mereka langsung menyiarkannya. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, padahal apabila mereka menyerahkan hal tersebut kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui secara resmi, yaitu dari para Rasul dan ulil amri. Walau fadlullahi alaikum, walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Baik. Surat An-Nisa ini ayat 83 yaitu menceritakan tentang seseorang seharusnya itu jika menghadapi permasalahan hendaknya diserahkan kepada Rasul dan ulil amri. Umat Islam dituntut untuk mewaspadai berbagai provokasi yang mengganggu stabilitas dan keamanan negara, yang nanti akan bisa menimbulkan kekacauan. Ayat ini turun berkenaan isu yang menyebar di kalangan sahabat. Dikabarkan bahwa sebagian istri Nabi sepakat meminta tambahan uang belanja, dan tersebarlah isu bahwa Nabi menceraikan mereka karena hal tersebut. Nah, jadi dulu itu memang Rasulullah SAW walaupun beliau Nabi juga beliau manusia biasa. Istri-istrinya pun juga manusia biasa. Terkadang ada konflik keluarga, itu merupakan suatu hal yang wajar. Dan itu bagi umatnya sebagai pembelajaran bagaimana cara Rasulullah SAW menyelesaikan hal tersebut. Jadi tidak boleh sembrono, harus tahu ilmunya dalam menyelesaikan permasalahan itu.
Ini diriwayatkan dari Umar bin Khattab riwayatnya. Umar bin Khattab berkata, ketika tersiar kabar bahwa Nabi Muhammad SAW menjauhi istri-istrinya. Nah, jadi ada isu tersebut, istrinya minta naik uang belanja, ya manusiawi, tapi ya masih isu ya, masih isu. Kemudian Umar bin Khattab langsung bergegas menuju Masjid Nabawi. Jadi Rasulullah itu menikah 2, 3, dan seterusnya itu ketika di Madinah. Sedangkan di Mekah itu Rasulullah hanya dengan Khadijah. Ada yang mengatakan Rasulullah menikah dengan Aisyah itu memang sebelum hijrah. Tapi tinggal serumahnya memang di Madinah. Jadi ini kejadian ini di Mekah, di Madinah maaf. Kejadian ini di Madinah. Umar bin Khattab bergegas menuju masjid, berarti Masjid Nabawi. Di sana kulihat orang-orang sedang melempar-lemparkan kerikil ke tanah sambil berkata, Rasulullah telah menceraikan istrinya. Terhasut dengan isu tersebut. Peristiwa ini terjadi sebelum istri Rasulullah diperintahkan untuk membentangkan tirai agar kaum pria tidak bertatap muka secara langsung dengan mereka. Nah, jadi memang ada perintah ketika ada sahabat yang ingin bertemu dengan istri Nabi, itu diberi hijab. Hijab itu ya tirai semacam kayak gitu, sehingga tidak bisa bertatap muka secara langsung. Bahkan Abu Hurairah itu memang ketika mengambil hadis dari Sayyidah Aisyah, ya di belakang hijab itu, di belakang tirai itu, tidak bertatap muka secara langsung. Nah, aku ingat betul kejadian hari itu, kata Umar bin Khattab. Dari masjid aku pergi menemui Aisyah. Wahai putri Abu Bakar, adakah dari sikapmu yang telah menyakiti Rasulullah? Ia menjawab, biarlah urusanku tetap menjadi urusanku, dan urusanmu tetap menjadi urusanmu sendiri. Wahai putra Al-Khattab, lebih baik kau urus putrimu Hafsah. Nah, karena memang putri dari Umar bin Khattab itu, Sayyidah Hafsah, juga istri Nabi. Aku lalu menemui Hafsah. Umar menemui anaknya yang juga istri Nabi. Wahai Hafsah, adakah dari sikapmu yang telah menyakiti Rasulullah? Demi Allah, engkau pasti tahu Rasulullah tidak mencintaimu. Kalau saja bukan karena aku, pasti beliau sudah menceraikanmu. Ini kata Umar bin Khattab. Hafsah pun menangis jadi-jadinya. Aku menanyainya, di manakah Rasulullah? Ia menjawab, di kamarnya. Nah, aku bergegas ke sana, berjumpa dengan Rabah, budak Rasulullah. Ia sedang duduk di depan pintu kamar sambil menjulurkan kedua kakinya pada tangga kayu yang biasa digunakan Rasulullah untuk naik turun. Aku memanggil, wahai Rabah, tolong mintakan aku izin untuk menemui Rasulullah. Nah, Rabah melongok ke kamar lalu memandangku tanpa mengucap sepatah kata pun. Aku ulangi ucapanku, wahai Rabah, mintakan aku izin untuk menemui Rasulullah. Rabah kembali melongok ke kamar dan laki-laki memandangku tanpa berkata apapun. Aku ulangi ucapanku dengan lantang. Untuk ketiga kalinya ini ya, Umar bin Khattab, sosok yang sangat tegas, besar, bahkan sampai setan saja itu takut dengan Umar bin Khattab. Dalam sebuah riwayat itu disebutkan Umar bin Khattab itu kalau berjalan dengan kudanya atau menaiki kudanya, menunggang kudanya, kakinya Umar bin Khattab itu sampai menyentuh tanah. Padahal itu yang dinaiki adalah kuda. Itu kan tinggi sekali, besar sekali. Sampai membentuk sebuah garis lurus. Nah, itu tingginya, besarnya Umar bin Khattab. Jika Umar bin Khattab itu melewati sebuah lembah, setan-setan yang ada di lembah tersebut itu takut semua dengan Umar bin Khattab.
Meskipun Umar bin Khattab seperti itu, besar, ditakuti setan, dulu itu jawara pasar Uqas. Pasar Uqas itu di Madinah. Jawara itu kalau sekarang apa ya? Ya pendekarnya. Kalau di daerah Banten itu biasanya ada jawara. Kalau mungkin di perguruan-perguruan yaitu pendekarnya. Jawara pasar Uqas. Berarti pendekarnya pasar Uqat yang paling ditakuti di pasar Uqat. Kalau mungkin sekarang yang konotasinya agak negatif itu preman. Tapi ya Umar bukan preman, beda. Umar sifatnya baik, tetapi ya disegani lah, gampangnya seperti itu. Berbeda ya, bukan preman. Kalau preman ditakuti karena mendolimi orang. Tapi kalau Umar disegani karena memang mengatakan yang hak itu hak. Yang benar itu benar. Yang salah itu salah. Nah, kembali lagi, walaupun Umar itu besar, ditakuti oleh orang-orang, bahkan setan, sampai takut dengan Umar, ketika mau menghadap Rasulullah, Umar masih meminta izin kepada budak Rasulullah yang bernama Robah untuk diizinkan masuk. Itu luar biasanya Umar. Luar biasa tawaduknya. Luar biasa akhlaknya. Bayangkan kalau seandainya kalian bertemu dengan sekarang apa ya, dosen atau guru kalian atau kiai kalian itu bagaimana? Jadi harus bisa meniru bagaimana akhlaknya Umar bertemu dengan Rasulullah SAW. Aku minta izin untuk ketiga kali. Wahai Robah, mintakan aku izin untuk menemui Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menyangka kedatanganku dalam rangka membela Hafsah. Demi Allah, andai kata Rasulullah memintaku menebas leher Hafsah, pasti akan aku lakukan, kata Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab mendengar isu bahwa istri Rasulullah itu pada minta naik uang belanjanya. Dan Rasulullah itu ingin dibela oleh Umar bin Khattab. Bahkan anaknya sendiri itu kalau seandainya Rasulullah meminta untuk memenggal anaknya Hafsah, itu pasti akan Umar bin Khattab lakukan karena saking mencintai Rasulullah SAW. Ya, panjang nih. Nah, tidak apa-apa. Kita baca aja. Aku keraskan suaraku dan Robah pun memberiku isyarat untuk masuk. Masuklah aku lihat beliau tengah berbaring di atas sehelai tikar. Jadi Rasulullah itu orang yang sangat sederhana. Dalam sebuah riwayat, mungkin sudah saya sampaikan itu di kelas ini, kalau seandainya itu diceritakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau seandainya aku menginginkan kerajaan seperti Sulaiman, Allah pasti akan memberikanku kerajaan, kekayaan, itu akan didatangkan. Tapi aku hanya ingin menjadi seorang manusia biasa. Itu kata Rasulullah. Bahkan tidurnya Rasulullah itu di atas sehelai tikar. Bayangkan loh, atas sehelai tikar. Kalian mungkin masih lebih enak dari Rasulullah. Di atas kasur, mungkin spring bed. Beliau itu berbaring di atas sehelai tikar. Tapi memang kalau dilihat dari segi kesehatan, kalau terlalu empuk itu juga tidak bagus juga. Jadi malah yang seperti tikar seperti itu, kemudian yang agak keras lah, itu yang bagus untuk punggung, untuk tidur, seperti itu. Aku duduk. Beliau lalu sedikit menyingkap kainnya sehingga sebagian tubuhnya terlihat. Aku lihat bekas tikar tergurat di punggungnya. Berarti Rasulullah sudah tidur lumayan lama di situ. Mataku terus saja mengamati sekeliling bilik beliau. Aku lihat segenggam gandum, kira-kira 1 sok. 1 sok itu 4 mud. 1 sok itu, jadi kalau mud itu hitungan tangan gini, genggaman tangan gini, ini 1 mud, 4 kalinya itu 1 sok. Nah, jadi 1 sok, 4 kali genggaman gandum. Nah, di tempat beliau. Di sudut kamar yang lain kulihat daun untuk menyamak dan selembar kulit yang digantung. Tak terasa air mataku mengalir.
Beliau bertanya, wahai putra Al-Khattab, apa yang membuatmu menangis? Aku menjawab, wahai Nabiullah, bagaimana aku tidak menangis? Aku lihat bekas tikar itu tergurat di pinggangmu. Padahal Rasulullah itu, ya seorang nabi, seorang pemimpin, seorang raja, masa-masa keemasan Islam, itu ya presidennya ya Rasulullah. Tapi begitu sederhana sekali Rasulullah. Di bilikmu ini juga tak kulihat benda apapun selain yang telah kulihat. Yaitu tadi ada hanya makanan satu sok. Kalau mungkin kalian di rumah masih ada makanan nasi, ada buah, ada sayur dan sebagainya, Rasulullah hanya seperti itu. Luar biasanya kan? Kalau kita berusaha untuk mengambil hikmah dari riwayat-riwayat yang ada itu, kita bisa lebih semakin kagum terhadap Rasulullah. Sementara di luar sana Kaisar Romawi. Romawi itu dulu itu kerajaan yang besar yang berada di daerah barat. Ya ada Yunani dan sebagainya lah. Orang-orang barat itu dulu yang besar namanya Romawi. Kalau daerah timur itu Persia. Persia itu rajanya Kisra. Kisro. Kalau bahasa Arabnya Kisro. Itu dulu di daerah Irak dan Iran. Dua kerajaan besar pada zaman dahulu. Kalau sekarang mungkin ya Amerika dan Rusia atau Cina lah. Dua kerajaan besar. Presidennya bagaimana? Punya jet pribadi, punya istana, kepresidenan, gedung putih dan sebagainya. Rasulullah seorang raja tidur di atas tikar dan itu berbekas di punggungnya karena mungkin keras, saking kerasnya. Romawi dan Kisra bergelimang buah-buahan dan kebun-kebun yang dialiri sungai-sungai. Engkau adalah utusan dan manusia pilihan Allah. Namun bilikmu hanya seperti ini. Umar bin Khattab. Lalu beliau bertanya, wahai putra Khattab, tidakkah kau rela bila Allah memberi kita akhirat dan memberi mereka dunia? Aku menjawab, tentu saja kami rela. Saat yang lain aku menemui beliau. Ketika itu kulihat guratan kemarahan di wajahnya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, adakah dari sikap istri-istrimu yang membebanimu? Andai kata kau ceraikan mereka, tentu Allah, para malaikat, Jibril, Mikail, aku, Abu Bakar, dan kaum mukmin lainnya akan mendukungmu. Alhamdulillah, jarang sekali aku mengucapkan sesuatu kecuali berharap Allah membenarkan ucapanku itu. Turunlah kemudian ayat tahyir ini. Asa Rabbuna min talak kokunna asa Rabbuhu in kokunna an yubdilahu azwajan khairam minkun. Barangkali kalau seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menceraikan istri-istrinya, pasti Allah akan menggantikan dengan istri-istri yang lebih baik. Dan seterusnya. Benar saja ketika itu Aisyah binti Abu Bakar dan Hafsah ternyata bersepakat untuk membuat susah istri-istri Nabi yang lain. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau menceraikan mereka? Jawab Rasulullah, apa? Tidak. Jawab beliau dengan tegas. Aku kembali bertanya, wahai Rasulullah, aku baru saja masuk masjid. Dan di sana aku lihat orang-orang sedang melemparkan kerikil ke tanah sambil mengatakan bahwa engkau telah menceraikan istri-istrimu. Bolehkah aku turun dan mengabari mereka bahwa engkau tidak menceraikan istri-istrimu? Beliau menjawab, silahkan jika engkau mau. Aku terus berbincang dengan beliau hingga kurat kemarahan lenyap dari wajahnya. Dan beliau mulai tersenyum hingga terlihat giginya. Dan mulai tertawa, terhibur dengan kehadiran Umar bin Khattab setelah mengobrol dengan Umar bin Khattab. Benar sekali gigi depan beliau begitu indah. Namun kemudian beranjak dari tempat duduknya dan aku mengikutinya. Aku turun sambil berpegangan pada kayu tangga, sedangkan Rasulullah turun tangga seakan berjalan di atas permukaan tanah yang datar. Beliau sama sekali tidak menyentuh kayu itu. Aku berkata, wahai Rasulullah, engkau telah mengurung diri selama 29 hari.
Beliau berkata, sesungguhnya 1 bulan itu bisa terdiri atas 29 hari. Jadi 1 bulan Hijriah itu terkadang 29, terkadang 30. Kemudian berdiri di depan pintu masjid dan berseru dengan lantang. Rasulullah tidak menceraikan istri-istrinya. Turunlah ayat. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau raddu ila Allahi wa ila ulil amri minhum la'alimahu. Ini ayat yang di atas tadi. Akulah orang itu, orang yang ingin mengetahui hal tersebut secara resmi dari Rasulullah, dan Allah pun menurunkan ayat takhir. Jadi kisah ini tentang Umar bin Khattab, asbabun nuzulnya ayat ini. Ingin memastikan apakah benar isu yang didengar oleh masyarakat. Jadi kalau seandainya ada isu yang tersebar, hendaknya tabayun, supaya tidak terjadi fitnah. Seperti itu. Jadi memang istri-istri Rasulullah ya manusia ya, sifat manusiawi. Dan terkadang Rasulullah SAW juga ada problem dengan istrinya. Terkadang, tidak sering. Sampai Rasulullah menyendiri 29 hari lamanya. Lalu turunlah ayat ini. Nah, seperti itu. Kemudian surat An-Nisa ayat 88 nanti akan disampaikan oleh presentator di breakout room masing-masing. Saya kira cukup untuk mukadimah ini. Sudah setengah jam. Nanti kalian bisa mengatur sendiri waktunya. Untuk presentator silakan presentasi bergantian. Notulen dan moderator diambil dari kelompok yang lain. Jangan lupa nanti untuk notulen mencatat siapa saja yang bertanya. Baik itu ketika asbabun nuzul dan asbabul wurud digabungkan jadi satu NIM-nya, kemudian diinput ke link yang sudah disediakan di deskripsi grup WhatsApp. Saya kira mukadimah dari saya cukup. Nanti jika dirasa kok waktunya kurang, sedangkan sudah persiapan untuk buka puasa, bisa di stop di Zoom-nya, diteruskan di grup WhatsApp pertanyaan-pertanyaannya dan jawaban-jawabannya. Ingat, ini sudah mendekati UAS ya. Jadi kalian silahkan untuk membaca lagi, mereview lagi materi-materi yang sebelumnya. Karena kita sudah kelompok 5 ini. Kelompok 5. Kemudian kelompok 6, kemudian UTS. Nah, UTS itu yang diuji apa? Yang diuji apa yang sudah pernah disampaikan sebelumnya. Nah, jadi silakan dibaca lagi, silakan dipelajari lagi, itu lumayan itu. Ini 288 halaman untuk UTS asbabun nuzul. Kemudian asbabul wurud 252 halaman. Nanti teknisnya akan ada pilihan ganda, kemudian ketika nanti kalian mengisi jawaban, otomatis akan keluar nilainya seperti di semester kemarin. Jadi tidak ada manipulasi, kalian belajar bisa, ya otomatis nilainya akan tinggi. Seperti itu. Nilai yang tinggi tergantung pada jerih payah kalian. Baik, ini akan saya buka breakout room.